Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Twist Arjuna dan Karna, saudara pemegang senjata pemusnah Gatotkaca. Arjuna itu adalah Pandawa dan Karna itu adalah Kurawa. Namun, Arjuna itu mengetahui bahwa Karna ternyata adalah kakaknya. Itu sangat tragis, guys. Yaitu ketika Karna terkena panah Arjuna dan sekarat di pangkuan ibunya mereka, yaitu Dewi Kunti. Arjuna dan Karna merupakan rival sengit di dalam kisahnya. Tanpa Arjuna, Pandawa tuh oleng. Tanpa Karna, Kurawa yang oleng. Dan keduanya memiliki skill yang luar biasa dalam memanah. Karena memang mereka berdua itu mirip, bahkan ketika Arjuna itu bertapa meminta benda pusaka yang bisa memotong tali pusarnya Tetuka, Gatotkaca pas masih bayi, Batara Narada dari Kayangan sampai salah memberi senjata konta ke Karna. Karena mereka berdua itu terlalu mirip. Namun Karna sendiri, dia adalah kesatria yang memang sangat berprinsip. Bahkan dia itu dihormatin sama kawan dan lawannya. Dan bahkan dia itu beberapa kali diajak gabung ke dalam Pandawa. Dan salah satu darinya adalah ibunya, yaitu Dewi Kunti, ibunya Arjuna. Inilah kisah tragis dan melankolis dari Karna, kakak Arjuna yang memang matinya itu tersenyum. Jadi guys, Karna itu adalah tokoh yang memang sangat kontroversial dalam pewayangan. Nah, makanya di sini gue akan memakai referensi Kompasiana, kisah Adipati Karna, wayang Indonesia, dan tentu Pustaka Raja Purwa, karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Berawal dari kisah Dewi Kunti yang memang masih gadis. Nah, suatu hari dia itu merawat gurunya, yaitu Resi Druwasa. Karena senang dengan pengabdiannya Dewi Kunti, Druwasa tuh memanggil dewa pilihannya untuk memberikan Dewi Kunti mantra agar kelak nanti diberikan putra yang punya sifat baik menyamai dewa. Nah, mantra atau ajian itu bernama Adityar Hedaya. Namun, ilmu itu tuh terlarang digunakan oleh gadis yang memang belum menikah. Tapi suatu ketika, Dewi Kunti itu ragu apakah ini mantra beneran, akhirnya dia coba dan hamil. Waduh, masalahnya nih, dia coba pas waktu dia masih gadis. Nah, long story short dari situ, secara ajaib akhirnya lahirlah Karna dengan anting dan baju besi untuk melindunginya tanpa menodai keperawanannya si Kunti. Namun, di samping itu semua, karena nggak bisa menahan malu, akhirnya Karna itu ditaruh di keranjang dan menghanyutkannya sampai suatu ketika dia itu ditemukan dan dibesarkan dengan cinta dan rasa hormat oleh seorang kusir yang bernama Adhirata. Dan pasangan suami istri itu tanpa mengetahui bahwa Karna itu memiliki darah seorang dewi yang bisa jadi Pandawa technically. Karena itu tumbuh menjadi kesatria yang legendaris dan belajar dari Drona, guru Pandawa dan Kurawa, dan dia adalah ayahnya Aswatama. Tapi karena memang kastanya si Karna itu rendah karena dirinya itu adalah anak dari kusir, dihalangilah dia untuk belajar memanah oleh ayahnya Arjuna yang nanti bakal menikahi Dewi Kunti. Namun Karna sendiri kan dia kan lahir dengan bakat dari dewa. Maka dari itu dia berkembang pesat banget sampai jago banget memanah dan lain-lain gitu dengan akalnya dia. Bahkan dengan kemampuannya Karna, dia itu bisa mengalahkan Pandawa. Namun karena berjanji sama ibunya untuk tidak membunuh 5 Pandawa, jadi dia tidak lakukan. Walaupun sebenarnya rencananya si Karna itu adalah hanya menyisakan adiknya saja, Arjuna. Kenapa begitu? Karena si Karna itu dendam sama Pandawa. Karena mereka itu selalu menghinanya berdasarkan kasta dia. Terutama Bima, ayahnya Gatotkaca. Nah, melihat celah ini, ketua Kurawa, Duryudana itu merangkul Karna nih agar dirinya tuh bisa hutang budi ke dirinya, dengan kata lain, dengan Kurawa. Fast forward ke perang Baratayuda. Nih saking miripnya nih, bedanya Arjuna sama Karna itu cuma terletak di keputusan yang mereka ambil masing-masing. Arjuna itu mengutamakan tugasnya sebagai kesatria dan bakal membela kebenaran mau bagaimanapun. Sedangkan Karna, dia mengutamakan persahabatannya dengan Duryudana, pemimpinnya Kurawa. Ketika perang, seperti yang kita ketahui, Karna kan memiliki senjata konta nih. Senjata sakti satu-satunya yang bisa melukai Gatotkaca. Dan Arjuna tuh cuma punya sarungnya doang. Namun, konta itu hanya bisa digunakan sekali doang. Dan si Karna itu memegang senjata itu sebenarnya digunain untuk nanti ngalahin Arjuna. Meanwhile, pas perang itu Gatotkaca lagi ngobrak-ngabrik pasukan Kurawa, guys. Itu dia lagi terbang-terbang jedar ngancurin pasukan Kurawa. Nah, si Karna dilema nih, karena senjata ini tuh mau gue pakai buat lawan Arjuna. Dan apalagi senjata ini cuma bisa sekali pakai aja. Lalu Duryodhana ngomel ketakutan, "Woi, itu Gatotkaca lagi ngeratain pasukan kita. Sikat aja, kan lu punya senjata pamungkasnya." Dipakailah konta untuk menembus Gatotkaca, dan kematiannya Gatotkaca, guys, by the way, itu super epic banget juga. Itu dia dari atas, dia terjunin diri ke pasukan Kurawa, langsung dar ngabisin banyak pasukan Kurawa. Dan itu karena dia habis ketusuk sama konta. Namun itu cerita lain. Nah, di hari ke-15 perang Baratayuda itu panah Pasopati ditembakin sama Arjuna. Cetak, itu nancep ke lehernya Karna. Namun tidak ada ketakutan atau risau nih muncul di diri Karna pas waktu dia gugur. Kayak seakan-akan tuh dia tahu ini sudah saatnya gue metong nih. Dan malah Karna itu tersenyum tanpa rasa dendam. Dirinya tuh malah bahagia karena pada akhirnya yang mati itu bukan adiknya. Jadi bukan adiknya tuh yang gugur,
Kenapa begitu? Soalnya si Karna itu memikirkan betapa sedihnya nih sang ibu kalau misalnya yang mati itu Arjuna. Tapi di saat itu Dewi Kunti tuh berkucur tuh air matanya, berharap Karna itu merangkulnya dan berkata, "Ibu, biarkanlah aku yang menanggung seluruh derita dan kesedihanmu itu." Nah, jadi gitu guys, kisah tentang gugurnya sang kesatria sejati yang bernama Karna. Nih kalau misalnya dilihat kisah mereka kayak Dante dan Virgilnya di Devil May Cry ya. Mungkin kisah mereka terinspirasi dari kisah Arjuna dan Karna. Tapi menurut kalian gimana nih? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.